Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas semua tentang insomnia. Apa sih itu insomnia? Apa bedanya dengan gangguan tidur biasa yang kalian alami? Itu insomnia apa bukan? Yuk kita kupas bersama-sama. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian mengalami di saat kalian sudah berbaring di tempat tidur, tadinya ngantuk, tapi matanya nggak bisa terpejam? Sudah berubah posisi ke sana ke sini, tetap saja tidak bisa tidur. Apakah ini langsung dikatakan insomnia? Atau mungkin hanya gangguan tidur normal saja? Jadi sebenarnya insomnia itu adalah gangguan tidur. Ada tanda-tandanya loh. Yang pertama, dia sulit untuk tidur. Kemudian bangunnya terlalu pagi, nggak bisa tidur lagi, sehingga akibatnya kekurangan waktu istirahat setelah waktu tidur yang pendek. Nah, syarat yang paling penting, gimana caranya bedain sama gangguan tidur yang normal, itu periodenya pasti berulang. Setiap hari dalam 3 hari atau lebih. Jadi kalau hanya kamu nggak bisa tidur cuman gara-gara besoknya mau ujian, itu bukan insomnia namanya, tapi gangguan tidur normal karena kamu stres. Jadi penyebab insomnia ini ada karena kondisi medik seperti apnu, restless leg syndrome, kemudian jika kita melalui perjalanan jauh, naik pesawat, terkena jet lag, kemudian ada gangguan mental, dan mengkonsumsi obat-obat tertentu seperti obat-obat untuk alergi, asma, atau sinusitis, mengkonsumsi kafein, nikotin, dan obat-obat stimulan lainnya, kemudian menderita hipertiroid, radang sendi, penyakit Parkinson, dan yang paling penting adalah kebiasaan hidup yang buruk. Nah, salah satu cara untuk mengetahui apakah memang Anda menderita insomnia atau hanya gangguan tidur saja, itu selain adanya kesulitan untuk tidur, juga ada pusing, kemudian adanya stres pada lambung, jadi rasanya seperti ada gejala MAH begitu. Kemudian adanya nyeri kepala yang hebat atau hanya sekedar pusing. Kemudian Anda akan kesulitan untuk fokus dan agak migrain, dan Anda akan sensitif sekali, gampang merasa marah, suntuk, atau tersinggung. Kalau gejala-gejala di atas muncul, kemudian Anda juga malamnya sulit tidur, hal itu berulang lebih dari 3 malam selama 1 minggu, nah itu tandanya memang Anda menderita insomnia, dan itu tidak disebut gangguan tidur normal. Jadi, coba perhatikan frekuensinya. Kalau terjadi lebih dari 3 malam selama 1 minggu, ya berarti bisa dikatakan Anda terkena insomnia. Insomnia menurut etiologinya adalah terbagi atas insomnia primer dan insomnia sekunder. Insomnia primer itu terjadi tanpa disertai atau tanpa akibat dari kondisi fisik dan mental. Jadi nggak ada gangguan fisik, nggak ada gangguan mental, dia insomnia. Sedangkan sebaliknya, insomnia sekunder itu dia gangguan pola tidurnya merupakan gejala dari penyakit fisik dan mental lainnya. Sedangkan
Insomnia menurut waktu terjadinya itu ada terbagi 3. Yang pertama initial insomnia, jadi dia sulit untuk mulai tidur. Nah, kemudian ada middle insomnia, dia selalu terbangun tengah malam dan nggak bisa tidur lagi. Dan yang terakhir adalah terminal insomnia, jadi dia bangunnya terlalu cepat. Sedangkan jenis insomnia menurut durasinya, yaitu yang pertama insomnia akut. Dia terjadinya lebih dari 3 hari selama seminggu, tetapi durasinya kurang dari 3 bulan. Nah, biasanya ini terjadi jika Anda mengalami stres, mungkin faktor lingkungan yang mengganggu tidur, atau misalnya tidur di tempat yang baru, pindah, atau misalnya dalam melakukan perjalanan, dan bisa juga karena jet lag atau mengkonsumsi obat-obatan tertentu, juga karena penyakit. Nah, sedangkan insomnia yang kronis itu dia terjadinya jangka panjang, jadi lebih dari 3 bulan omsetnya. Sedangkan insomnia kronis ini biasanya bisa juga terbagi atas insomnia primer kronis dan insomnia sekunder kronis. Nah, perlu diketahui di sini, contoh obat-obat yang bisa menyebabkan insomnia itu ada amfetamin, kokain, dan ganja, dan obat-obat lainnya yang bersifat stimulasi. Sedangkan gangguan kesehatan mental yang berpotensi untuk menimbulkan insomnia adalah gangguan depresi, gangguan kecemasan atau anxiety, dan gangguan bipolar. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah insomnia itu bisa terjadi tanpa gangguan lain? Jawabannya iya, yang disebut dengan insomnia primer. Jadi, terjadi insomnia tanpa adanya atau tanpa disertai oleh gangguan mental dan adanya penyakit-penyakit yang lain. Nah, biasanya insomnia primer ini terjadi akibat gaya hidup yang kurang sehat. Jadi, beberapa hal yang dapat membantu penanganan insomnia adalah ramuan gula atau madu. Jadi, dicampur gula dan madu secukupnya dengan air, diminum sebelum tidur. Lalu, makan pisang. Kenapa harus pisang? Karena pisang itu mengandung magnesium. Magnesium ini dapat merangsang kelenjar hipofisis untuk mengeluarkan hormon yang membuat tubuh kita rileks. Kemudian ya sebaiknya dijauhkan ponsel dan TV dari depan. Sebaiknya di kamar tidur nggak usah ada ponsel dan TV. Nah, ada baiknya juga sebelum tidur mandi air hangat biar lebih rileks dan nyaman. Lalu secangkir teh hijau juga dapat meringankan gejala insomnia atau diganti dengan segelas susu. Dan yang saya lakukan juga salah satunya adalah menghirup aromaterapi. Nah, hal-hal ini dapat dilakukan secara rutin, tapi kalau misalnya tidak juga mempan, mungkin ada baiknya dipikirkan untuk mendapatkan medikasi sesuai resep dokter. Sekilas menjelaskan tentang aromaterapi, kenapa sih aromaterapi bisa menghilangkan atau meringankan gejala insomnia? Jadi dari bau essential oil, dengan syarat essential oilnya harus pure 100% ya, nggak boleh diencerkan.
Nah, dengan menghirup essential oil ini, molekul-molekul baunya akan ditangkap oleh nervus olfaktori atau saraf olfaktori kita, atau bahasa awamnya saraf penciuman ya, lalu langsung dibawa ke sistem limbik di otak. Nah, di sana akan direspon oleh kelenjar hipotalamus dengan mengalirkan neurochemical ke kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan hormon relaksasi. Sehingga dengan ada essential oil tertentu ya yang dapat merangsang pengeluaran hormon relaksasi ini dan membuat tubuh kita menjadi rileks, sehingga kita lebih mudah untuk tertidur. Bicara tentang insomnia nih, apakah kalian tahu sebenarnya berapa lama sih kebutuhan tidur kita sehari-hari berdasarkan usia? Kalau orang dewasa itu normalnya membutuhkan 7-9 jam per hari, remaja 8-10 jam per hari, anak-anak usia 6-12 tahun itu butuh 9-12 jam per hari, anak usia 3-5 tahun itu 10-13 jam per hari termasuk tidur siang. Dan anak umur 1-2 tahun itu 11-14 jam per hari. Bayi usia 4-12 bulan 12-16 jam per hari termasuk tidur siang. Jadi semakin kita dewasa, kebutuhan tidur kita semakin berkurang. Kenapa begitu? Karena kalau pada anak-anak itu mereka masih dalam masa pertumbuhan. Nah, sel-sel tubuh kita itu bekerja maksimal itu saat kita tidur. Jadi, saat kita tidur, sel-sel tubuh kita itu akan meregenerasi dan bertumbuh dengan pesat dibandingkan saat kita terbangun. Nah, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya paparkan mengenai insomnia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nah, silahkan diisi formulir feedback ini. Ya, jangan lupa bit.ly isi form 2, huruf besar semua isi formnya. Ada sekedar rasa terima kasih ya. Untuk bagi peserta yang mengisikan form, kita ada bonus untuk mendapatkan kode kupon yang bisa ditukarkan dengan salah satu dari 4 workshop yang ada, hanya seharga 100.000 saja, dari harga normalnya 250.000. Kebetulan saya founder dari Neova Online Academy, jadi buat kalian-kalian yang berminat membuat produk-produk natural, apalagi mungkin berminat untuk membuat parfum aromaterapi untuk insomnia, ya silahkan bergabung dengan kami di Neova Online Academy. Baiklah, terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.